Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wito Tong Tien, Salam Kerukunan. Sobat Kerukunan dimanapun Anda berada, kali ini FKUB Provinsi DKI Jakarta punya program baru, yaitu adalah PK. PK itu bukan penalti kick, bukan Pak. Bukan tendangan penalti, tapi adalah podcast kerukunan. Nah, pada podcast program ini, FKUB Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pesan-pesan kerukunan. Kita akan membahas isu-isu terkait kerukunan, bagaimana pendirian rumah ibadah dan toleransi dan lain sebagainya. Intinya semua yang akan kita bicarakan dalam podcast ini adalah yang berkaitan dengan soal kerukunan. Baik, sobat kerukunan, bahwa sebelum saya mengenalkan di samping saya bahwa beribadah itu merupakan sebuah kebutuhan bagi umat manusia, khususnya adalah umat beragama. Maka dari itu, keberadaan rumah ibadah bagi setiap agama merupakan sebuah keniscayaan, sebuah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mengisi untuk sebagai tempat beribadah, untuk mengisi ruang-ruang spiritual umat manusia. Nah, akan tetapi khususnya di DKI Jakarta barangkali atau di Indonesia ini masih ada beberapa pendirian rumah ibadah yang ternyata menimbulkan konflik antar umat beragama. Maka dari itu, pada kali ini kita akan membahas seputar pendirian rumah ibadah. Nah, maka dari itu, untuk menyampaikan hal tersebut dan untuk kita nanti akan kita gali pengetahuan wawasan yang lebih dalam, kami mengundang salah satu pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta yang juga merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi DKI Jakarta di bidang ukhuwah, persaudaraan dan KUB, kerukunan umat beragama. Nah, kita panggil di sebelah saya adalah Pak Haji Agus Nurdin Rosyad. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana aktivitas hari ini Pak? Alhamdulillah lancar semuanya. Ya, Alhamdulillah. Rahmat dari Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Agus ini perdana loh Pak. Oh iya. Di program ini, ya kan? Programnya perdana dibuka oleh Pak Agus. Pak Agus, pada segmen podcast kali ini kita akan membincang seputar pendirian rumah ibadah. Mungkin Pak Agus tahu atau yang lain juga tahu bahwa terkadang gitu ada terjadi semacam konflik, baik konfliknya verbal ataupun fisik gitu kan, ketika umat beragama tertentu itu mendirikan rumah ibadah, ya kan. Nah, kemudian padahal kan kalau misalnya kita merujuk pada dasar negara kita, yaitu adalah satu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia ini mengakui 6 agama, mestinya nggak perlu dong ada konflik-konflik yang begitu, ya kan. Nggak perlu dong ada apa sih ya ribut-ribut berkaitan terkait rumah ibadah, karena rumah ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan spiritual setiap orang gitu ya Pak ya. Baik dia muslim, kemudian yang dimana muslim butuh masjid untuk tempat beribadah ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian umat Katolik dan Kristen butuh Gereja. Kemudian umat Hindu butuh pura, orang Buddha butuh vihara, orang Konghucu butuh kelenteng untuk ibadah. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak aturan-aturan tertentu, khususnya di DKI ini Pak, khususnya di DKI Jakarta, aturan-aturan tertentu pendirian rumah ibadah gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Dani. Saya menyapa dulu kepada sahabat kerukunan, mudah-mudahan dalam sehat walafiat dan salam kerukunan. Ketika kita berbicara rumah ibadah,
pemerintah ini sangat care terhadap rumah ibadah. Ya. Hmm. Salah satunya pemerintah membuat tatanan dan aturan yang sifatnya nasional, yaitu dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Di 2006 yang lalu sudah diluncurkan aturan berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Ya. Tentunya ini bertitik tolak atau beranjak dari bagaimana rumah ibadah itu bisa berdiri, tetapi kerukunan tetap terjaga. Ini semangatnya seperti itu. Jadi semangatnya semangat kerukunan. Ya. Kemudian khusus di DKI Jakarta ini diperkuat lagi dengan Pergub nomor 83 tahun 2012. Ya. Saya lihat di Pergubnya itu ditandatangani oleh Pak Fauzi Bowo. Ya, zamannya Pak Fauzi Bowo. Zaman Pak Jadi Fauzi. tatanan dan aturan berkaitan dengan pendirian rumah ibadah sebetulnya sudah ada, dan ini formal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Kenapa pemerintah daerah Jakarta harus mengeluarkan pergub tersendiri? Karena memang peraturan bersama menteri ini berbeda dengan DKI dengan yang lain. Kalau yang lain cukup dengan tingkat kota saja, kalau DKI sampai tingkat DKI. Tingkat Jadi ini provinsi ya Pak? tingkat provinsi. Kenapa DKI harus menerbitkan Pergub 83 untuk menguatkan daripada peraturan bersama tadi. Iya. Artinya memang aturan pendirian ibadah itu nggak sembarangan ya Pak ya? Iya, Nggak sembarangan orang bisa mendirikan ibadah. Artinya ada aturan-aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Itu tujuannya apa sih Pak? Ya, tujuannya tadi semangat para pengelola negara itu bagaimana kebutuhan rumah ibadah masing-masing agama bisa dipenuhi, tetapi tidak mengusik kerukunan. Nah, makanya diaturlah dengan aturan yang begitu rapi, begitu baik, dan ini insya Allah kalau dilaksanakan oleh semua pihak, ini akan istilahnya menguntungkan semua pihak gitu ya. Betul. Karena memang gini ya Pak ya, memang ada suara-suara di luar sana kan, di negara kita itu kan mengakui ya semua agama, kok mau bangun rumah ibadah aja harus ditolak gitu kan. Itu ternyata memang pemerintah kita memang bukan negara agama ya Pak ya, tapi mengurus agama agar terjalin kehidupan beragama yang rukun ya Pak ya. Maka dari itu keluar tadi APBM tadi dengan pergub ya Pak ya, yang semangatnya adalah kerukunan ya Pak ya, sehingga orang bangun ibadah pun tidak bisa mengesampingkan aspek-aspek kerukunan tadi ya Pak ya. Oke. Nah, ini tadi ya itu ya saya kira itu cukup menjawab sih Pak. Cukup menjawab gitu kan, karena ada suara lain ini harus dicabut ya Pak ya. Benar kan ya Pak ya? Tapi yang jelas kan gini sebenarnya. Masyarakat itu semakin lama semakin cerdas. Tapi bagaimana kita mencerdaskan mereka? Artinya apapun yang jadi aturan, apapun yang akan menjadi kebijakan, ini perlu diedukasi kepada mereka sehingga mereka paham. Gitu ya. Saya yakin banyak orang-orang yang dalam tanda petik menolak itu karena tidak paham, tidak mengerti. Gitu. Oke, Pak, misalnya nih Pak, saya mau bangun masjid nih Pak, itu persyaratannya apa aja sih Pak? Yang pertama, rumah ibadah itu bisa didirikan kalau memang rumah ibadah itu merupakan kebutuhan nyata, kebutuhan real. Ya. Artinya bukan hanya untuk museum gitu ya. Memang betul digunakan untuk beribadah ya Pak ya. Itu yang pertama, kebutuhan real. Kebutuhan real ini diwujudkan bahwa itu butuh kebutuhan real, ada penggunanya. Makanya di dalam aturan Pergub maupun dalam PBM ini ada aturan bahwa persyaratan mendirikan rumah ibadah di samping persyaratan administrasi sebagaimana persyaratan IMB yang lain, ada persyaratan khusus gitu. Nah, persyaratan khusus inilah yang akan menjamin atau istilahnya memelihara kerukunan. Nah, dengan persyaratan khusus ini diharapkan tidak terjadi gesekan di lapangan. Gitu ya. Itu untuk ada jumlah tertentunya nggak sih Pak? Maksudnya batasan jumlahnya untuk yang nanti akan saya ajukan, misal saya ingin membangun masjid gitu Pak. Jadi
rumah ibadah yang tadi kebutuhan nyata itu harus diwujudkan dengan adanya 90 orang pengguna atau 90 jamaah. ya Pak ya. 90 orang pengguna atau jamaah, di mana dinyatakan dengan bikin surat pernyataan, dilampiri KTP di atas materai. Dan ini harus diketuai oleh lurah dan camat. Ya. Jadi disahkan oleh lurah dan camat. Sehingga bukan fiktif, ya. Tapi ini betul-betul kebutuhan real. Kebutuhan realnya tadi ya Pak ya. Iya. Oke, untuk ininya Pak. Nah, kemudian satu lagi Pak. Yang kedua, di samping yang 60 ini, tentunya yang 60 ini akan mengusik lingkungan kan gitu. Makanya di dalam aturan ini ada 60 pendukung atau minimalnya yang tidak berkeberatan didirikannya masjid itu, ya, rumah ibadah tersebut. Artinya apa? Ketika dia mendirikan rumah ibadah, orang-orang di sekitar tidak keberatan. Oke. Nah, sekitar ini minimal 60 diwujudkan tadi dengan surat pernyataan, dengan KTP dan di atas materai dan disahkan oleh lurah dan camat ya. Sama ya. Dan yang 60 ini itu diutamakan tokoh-tokoh setempat, misalkan gitu ketua ya. RT, ketua RW, LMK, kemudian tokoh-tokoh agama gitu. Artinya ada yang menjamin dengan keberadaan rumah ibadah tersebut ya Pak ya. Iya. Jadi RT RW itu paham ada rumah ibadah. Ada rumah ibadah betul nanti. Sehingga dia bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya aturan ini udah sangat bagus sekali ya Pak ya, dalam upaya meminimalisir konflik yang terjadi di lapangan ya Pak ya, khususnya dengan keberadaan rumah ibadah tertentu ya Pak ya. Nah ini Pak, jadi nah setelah itu nih Pak, kan sudah saya kumpulkan, ternyata jamaah yang di sekitar rumah saya nih Pak, misal ya, itu nggak mencapai 90 dan itu beberapa kali mungkin kalau yang mayoritas mungkin nggak kesulitan, tapi untuk beberapa tertentu kan, karena memang jamaahnya nggak cuma sekedar yang ada di situ gitu. Itu gimana tuh Pak? Baik, kira-kira Pak. PBM ini mengatur fleksibel sekali ya. Kebutuhan nyata itu dinyatakan dengan 90 orang tadi jamaah atau pengguna, itu bisa dengan batasan kelurahan bila memungkinkan. Jadi jika bisa, dalam batas kelurahan bisa memenuhi 90 ya sudah. Tetapi ketika batas kelurahan tidak memenuhi 90, bisa dikembangkan dengan batas kecamatan. Nah, demikian juga batasan kecamatan apabila tidak memenuhi bisa dikembangkan menjadi batas kota, gitu ya. Namun konsekuensinya ketika kita mengembangkan ke area yang lebih luas, tentu rumah ibadahnya harus memiliki lahan parkir yang cukup. Ujung-ujungnya ke sana nanti. Iya, betul, kaitannya ke sana. Karena yang datang bukan orang setempat. Kalau saja setempat bisa jalan kaki. Bukan hanya setempat, tetapi yang jauh-jauh datang tentunya perlu lahan parkir. Tapi kalau cukup dengan warga setempat, tidak perlu lahan parkir itu dibutuhkan karena mereka orang dekat. Betul, penggunanya sekitar Jadi situ ya. Intinya ke sana. Ya, ketika jamaahnya sampai batas kota, ya persyaratannya ditambah yang dengan lahan parkir. Gitu. Hal yang sama itu untuk ini juga nggak Pak? Yang tidak keberatan itu yang 60 itu? Ya, kalau yang 60 itu diatur oleh Perpu. Diatur oleh Perpu dalam 83/2012 yaitu 2012 itu dalam radius 500 meter. Jadi radius itu jari-jari sebetulnya. Jadi titik rumah ibadahnya kemudian jari-jarinya 500 meter. Nah, dan ini yang 500 meter ini yang perlu diwaspadai adalah ketika titik rumah ibadah itu ada di perbatasan kota, ini atau perbatasan kecamatan, artinya yang kena radius itu boleh jadi 2 kecamatan. Kalau batas kota boleh jadi 2 kota. 2 kota, ya. Gitu. Atau bisa jadi di 3.3 kota itu 3 kota ya Pak ya. Apalagi titiknya itu misalkan sampai radiusnya 3 kota. Gitu, jadi nggak masalah ya Pak masalah. ya. Yang penting adalah jaraknya radiusnya ya. Ini. Jadi aturan radius itu kan jarak jari-jari 500 meter sekeliling masjid itu. Di sekeliling masjid. Kalau kena ke kota lain ya kota lain masuk. Kota lain juga masuk ya, nggak masalah ya Pak ya. Karena ini mungkin ya saya berpikir mungkin ini satu penerjemahan dari jangkauan daripada pengeras suara. Pengeras suara ini akan menjangkau kurang lebih 500 radiusnya kan gitu. Sehingga
ya yang mendengarkan azan, apakah suara lonceng dan lain sebagainya, ini perlu memahami, perlu tahu, oh ya Iya. ada Oh, ternyata ada masjid, ada gereja, misalnya iya, Pak ya. Jadi seperti itu. ketika ada kegiatan aktivitas ibadah, mereka nggak heran Iya, dengan memaklumi gitu. memaklumi. Ya, Betul, betul, betul. Intinya itu. Oke. Nah, itu Pak, kan on 90 misal sudah Iya, terpenuhi, 60 sudah terpenuhi, berkas juga sudah iya. saya jadikan satu bendel. Itu selanjutnya prosesnya apa sih Pak? Ini Iya. kan banyak orang nggak tahu ya Iya. Pak ya, maksudnya proses-proses Iya. bagaimana pengajuan rumah ibadah itu tadi Pak. Saya balik dulu sedikit Ah. kepada yang 60-90, yang 90 itu pengguna, yang 60 itu yang tidak keberatan. Hmm. Yang tidak keberatan itu boleh satu agama dengan yang pengguna. Oh, boleh ya, Pak, ya? Asal jangan double, itu yang penting ya. Gitu. Tapi kalau yang jamaah mah harus satu agama kan ya Pak ya? Kenapa? Kalau yang jamaah kalau iya. satu agama itu nggak boleh. nggak boleh campur, Justru ya. aneh. Justru kalau di yang pendukung disarankan alangkah baiknya kalau ada berbagai agama. Kalau memang di lingkungan itu ada yang penganut agama yang berbeda, ya, itu lebih betul, baik betul. diutamakan menjadi kelompok yang tidak keberatan atau yang Iya, mendukung. iya, betul. Intinya. Karena biasanya kalau yang seagama ya nggak mungkin ini ya Pak ya. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi persyaratan, ini diajukan secara bertahap. Karena FKUB ada kota dan ada provinsi, maka diajukan dulu ke tingkat kota. Iya, Ya. iya. Nanti di tingkat kota akan diterima, kemudian akan diverifikasi. Yang 90 maupun yang 60. Nanti yang 90 ini akan didalami lebih dalam oleh Kementerian Agama, ya, akan lebih dalam. Terutama kaitannya dengan, mohon maaf, aliran-aliran yang bermasalah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah sampai di kota, kota akan melakukan verifikasi baik yang 90 maupun yang 60. Baik verifikasi administrasi di tempat maupun verifikasi di lapangan, langsung kunjungan, ya. Kunjungan ke tempat di mana pemohon itu ada, kemudian dia meminta supaya secara sampling dihadirkan yang dari yang 90 maupun yang 60 sehingga bisa dikonfirmasi ya, apakah betul tidak ada paksaan dan lain sebagainya, sehingga kalau itu clear, betul-betul mereka ikhlas, ridho dalam hatinya, dia tidak keberatan, ini clear ya, bisa dijadikan data. Dan ketika data itu sudah diverifikasi baik, maka FKUB kota ini akan memberikan surat pengantar yang berupa rekomendasi untuk ke provinsi. Oh, gitu. Ya. Intinya seperti itu. Jadi saya harus mengajukannya, misalnya saya tinggal di Jakarta Utara, saya panitia masjid, saya kumpulkan tadi persyaratannya, yang umum dan khusus tadi, ya kan, saya bawa ke FKUB Jakarta Utara berarti ya Pak ya? Oh gitu. Setelah itu diproses, oke, berarti ada kemudian proses di berkasnya diperiksa, kemudian kunjungan ya Pak ya ke tempat saya gitu. Oke, setelah itu baru ke provinsi. Nah, itu ketika di provinsi apakah saya harus apa sih yang harus saya urus nih Pak gitu kan? Ya, ke provinsi itu di samping surat pengantar atau rekomendasi dari kota, juga perlu ada rekomendasi dari Kanwil kota yang bersangkutan. Kemenak kota ya Pak ya. Oh gitu ya. Dan juga dari wali kota atau bupati yang setempat, karena terus terang saja bupati dan wali kota ini sangat erat kaitannya dengan pertanahan nantinya. Gitu ya. Ketika pertanahannya sudah clear, bupati nggak akan keberatan, ya, akan dia memberikan rekomendasi. Tetapi kalau misalkan tanahnya masih bermasalah, itu biasanya ditahan sampai tanah itu clear, gitu ya. Pertanahan itu kan beda, yang ngurusnya kalau FKW ini khusus untuk izin IMB-nya, sedangkan untuk pertanahan itu kan BPN, ya, BPN, kemudian kalau untuk masjid dibantu oleh BWI, gitu ya. Nah, jadi itu beda beda lembaga yang mengurus. Gitu. Nah, kalau sudah dari rekomendasi dari FKUB kota sudah siap, kemudian dari kantor kota Kemenang kota sudah siap, kemudian dari wali kota atau bupati sudah siap, baru diajukan ke provinsi. Ya. Gitu. Jadi provinsi nanti yang akan memproses lebih lanjut. Gitu. Baru setelah itu nanti dari provinsi mengeluarkan rekomendasi apa ya? Kemudian saya bisa melanjutkan untuk
mendapatkan izin membangun rumah ibadah itu Betul. ya Pak ya. Jadi kan ini kalau Oke. mungkin di provinsi itu kita lihat, provinsi ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah punya SOP ya. Jadi SOP itu menjamin layanan dan menjamin kesetaraan. Iya. Ya. Layanannya cepat, kemudian siapapun dilayani yang sama. Ini ya, ini SOP yang ada di provinsi. Ketika provinsi menerima berkas yang diajukan oleh pemohon, ini akan diperiksa dulu item-item persyaratannya. Ketika persyaratan itu penuh, akan diterima, kemudian akan diproses lebih lanjut. Tapi ketika persyaratan itu masih ada yang kurang, yang bolong, misalkan dari kota belum ada atau dari Kemenagnya belum ada, nah, maka kita ada dua kemungkinan: dikembalikan agar dilengkapi atau dilengkapi dengan menyusul, tetapi berkas ini ditahan, tidak diproses lebih lanjut sebelum lengkap, gitu ya. Sehingga ketika lengkap baru kita proses. Disitulah kita sudah menghitung hari, berapa hari, karena kita punya jaminan ya, tidak sampai sebulan rekomendasi itu pelayanan FKUB terhadap pemohon itu tadi apa ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, proses di tahapan-tahapan proses di provinsi ini setelah diterima clear semuanya, ada verifikasi administrasi ya. Itu termasuk dari yang 90 dan 60 itu yang diutamakan oleh FKUB. Persyaratan yang lain kan sudah oleh kota dan lain sebagainya. Nah, setelah itu diproses, diverifikasi, kemudian kita pun mengundang pihak pemohon untuk presentasi di depan teman-teman kita yang di FKUB. Dan yang memverifikasi ini memberikan summarize yaitunya hasil pemeriksaan untuk dibagikan kepada anggota FKUB supaya dia paham apa saja yang ada gitu. Nah, setelah presentasi si pemohon ini kemudian menjelaskan kenapa harus mendirikan bangunan, kebutuhan listriknya seperti apa, jamaahnya kayak apa, bangunannya konstruksinya seperti apa, biaya dan lain sebagainya. Kemudian kita mengadakan verifikasi lapangan ya, visitasi untuk mencocokkan apa yang disampaikan di dalam forum FKUB dengan fakta lapangan. Kalau itu sudah selesai, maka kita mengadakan rapat pleno. Rapat pleno itulah yang akan nanti merekomendasi diberikan atau tidak diberikan rekomendasi. Tapi umumnya tidak ada yang ditolak ya. Semuanya kan memenuhi persyaratan yang ada, semuanya juga lancar. Alhamdulillah ya, semuanya diberikan rekomendasi. Kalau saya lihat tuh tadi kayaknya memang prosesnya begitu panjang ya Pak. Iya. Tapi memang kalau dilihat dari kacamata yang lain ya Pak, nilai kerukunan itu lebih mahal ketimbang daripada proses yang dijalani tadi Pak ya. Iya, karena ibadah yang nyaman, rumah ibadah yang bangun nyaman untuk kita beribadah itu merupakan harga yang sangat mahal sih kalau menurut saya Pak. Daripada sekedar menjalani proses yang itu gitu. Dan ini memang seringkali di masyarakat itu enggan Pak, enggan untuk menjalani proses itu karena memang panjang Pak dan persyaratannya lumayan ya. Iya, persyaratan memang banyak, tapi kalau di provinsi alhamdulillah kita bisa berikan jaminan 1 bulan clear gitu ya. Yang penting persyaratan itu sudah terpenuhi. Terpenuhi ya Pak ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dhani. Upaya atau ikhtiar kita yang sebetulnya nggak seberapa kalau dibandingkan dengan kerukunan. Ya, kerukunan itu nilainya sangat luar biasa, nggak bisa dinilai dengan rupiah ya kalau kerukunan. Iya itu. Betul Pak. Jadi sobat kerukunan itu tadi yang kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana ada nggak sih aturan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Ternyata ada loh. Negara kita bersyukur di Indonesia ini apa ya, meskipun di sini bukan negara agama tertentu, tapi negara ikut mengurusi, memfasilitasi kalau mengurusnya kayaknya ikut campur gitu ya, memfasilitasi umat beragama untuk ini, dan salah satunya untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Maka dari itu dibuat aturan tadi dengan proses-proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Maka dari itu kita coba beri sejenak ya Pak ya. Pak Agus silakan diminum dulu Pak sebelum kita pada segmen berikutnya. Baik, sobat kerukunan.
kita masih membincang seputar rumah ibadah. Nah, begini Pak Agus, tadi kan prosesnya sudah dijelaskan nih sama Pak Agus, ya kan? Nah, selama Pak Agus mengurus apa sih perizinan rumah ibadah, atau turun ke lapangan, apa sih visitasi apa Iya. ya, berkunjung ke rumah ibadah, pernah nggak sih Pak satu atau mungkin beberapa kali itu menemukan bahwa di sekitar rumah ibadah itu terjadi konflik karena adanya rumah ibadah tersebut, Pak? Baik, ini pengalaman bukan hanya saya, mungkin semua teman-teman di FKUB ya. Di FKUB ketika kami mengelola atau istilahnya melaksanakan tugas, wabil khusus kaitannya dengan rumah ibadah ini, ya konflik itu dikatakan tidak ada, ya enggak ada pasti gitu ya, karena manusia itu satu sama lain berbeda. Dan memang kita pernah kenali di beberapa tempat terjadi konflik ya. Konflik itu penyebabnya sederhana saja, penyebabnya ada yang keberatan untuk didirikan rumah ibadah. Penyebabnya sederhana, keberatan. Kenapa dia keberatan? Yang pertama keberatan karena mereka banyak di antara mereka yang mempersepsikan ketika hadirnya rumah ibadah A atau B atau C tidak hanya sekedar dijadikan tempat rumah ibadah, tapi akan dijadikan tempat misi untuk penyebaran agama masing-masing. Ini yang dikhawatirkan. Nah, itu sering tuh Pak, iya. isu-isu itu terdengar ya, terlebih yang memang kelompok minoritas ingin mendirikan rumah ibadah. Kadang itu akan dijadikan rumah ibadah terbesar Asia Tenggara dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali Pak, ya gitu kan ya. Dan itu ada informasi liar jadinya ya. Informasi liar inilah yang menyesatkan. Satu menyesatkan, yang dua membahayakan sebetulnya. Makanya teman-teman di FKUB ini turun. Gitu ya. Turun untuk istilahnya memberikan informasi yang benar gitu ya, memberikan informasi yang sahih, sekaligus memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang masih keberatan gitu ya. Gitu ya. Jadi FKUB itu nggak sekedar ini ya Pak ya, hanya sifatnya administratif, hanya di atas meja melihat berkas kemudian tanda tangan gitu ya Pak. Ternyata memang kalau terjadi konflik yang semacam itu, FKUB memang tugasnya adalah turun untuk menjadi fasilitator, memediasi itu ya Pak ya. Betul. Nah itu langkah-langkahnya biasanya seperti apa sih Pak? Itu kan belum tentu juga dalam jangka waktu yang sangat singkat, karena memang ini sering biasa kita terjadi. memediasi kepada kedua belah pihak ya, pihak yang tidak setuju dan pihak yang mau mendirikan. Biasanya kita akan mencoba menjembatani supaya mereka bisa bersilaturahim awalnya ya, pihak pendiri dengan pihak yang keberatan itu silaturahim. Ketika itu tidak bisa diupayakan, nah karena berbagai alasan, apakah dari pihak pendirinya mungkin agak sungkan, atau mau dari pihak yang tidak setuju mungkin nggak mau ketemu gitu ya. Ini mungkin diupayakan upaya yang lain. Bagaimana upaya yang lain yang kita lakukan? Ketika itu dari majelis agama pendirian yang keberatan itu dari majelis agama tertentu, maka akan kita kirim anggota FKUB yang agamanya sama untuk memberikan edukasi ya. Ketika muslim juga ya, kita kirim yang muslim. Itu yang tahap awal. Ketika tahap awal ini tidak berhasil dengan teman-teman kita yang duduk di FKUB, maka kita akan mencoba melibatkan majelis agama yang berkaitan. Kalau Katolik ya dengan majelis agama Katolik dengan KAJ, kalau misalkan Kristen dengan PGI ya, kalau muslim dengan MUI. Nah, kita libatkan. Kemudian setelah melibatkan tokoh-tokoh MUI setempat, berkomunikasi dengan mereka, yang mudah-mudahan mereka semakin teredukasi, semakin paham, semakin mengerti kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan itu dia semakin istilahnya tidak keberatan. Walaupun mungkin dalam hatinya masih keberatan, gak ada masalah gitu ya, hanya 1-2 orang. Tapi yang paling bahaya tadi saya sampaikan, yang paling bahaya ketika yang keberatan itu tokoh, ini yang masalah. Nah, tetapi solusinya juga tokoh itu juga. Kalau misalkan yang keberatan itu tokoh, kita pendekatannya ke tokoh yang bersangkutan.
Iya. Karena begitu tokohnya setuju, yang lainnya juga setuju Betul. gitu. Ketika tokohnya tidak setuju, yang lain tidak setuju. Betul, iya, Tidak iya. setuju. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan, dan upaya-upaya itu ya istilahnya kalau dikatakan berhasil 100% sih tidak, tapi ada kemajuan gitu ya. Oh. Nah, apalagi kalau di DKI ini kemarin akhir-akhir kemarin tuh ada beberapa yang deadlock ya, yang masih menjadi PR FKUB, kemudian Pak Gubernur turun tangan dan alhamdulillah ini bisa selesai ya. Bahkan ada yang sudah belasan tahun ya kalau nggak salah. Ya, Ada ya Pak ya? 17 tahun yang lalu prosesnya sampai sekarang baru sekarang selesai. Iya. Ya, sekarang dengan pendekatan dari FKUB dan kemudian turun langsung dari Pak Dari Gubernur. Pak Gubernurnya ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi ya dengan adanya FKUB ini pertama yang membantu pemerintah Ya, juga, ya, kemudian FKUB ini menjadi jembatan Jembatan, ya. bagi pihak-pihak yang berseberangan tadi. Ya sehingga tadi Pak isu-isu tadi yang itu sering kali terdengar Pak. Saya waktu kecil juga Iya. pernah gitu, bahkan saya yang anak kecil Pak waktu itu gitu kan, sampai dengar ada itu tuh itu apa rumah ibadah itu akan dibangun bla, 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 besar bla, bla bla dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Ternyata dengan dipertemukan itu tadi kesalahpahaman, miskomunikasi itu bisa cair ya Pak ya. Iya. Karena Oke. intinya komunikasi kita ya. Kita komunikasi dengan mereka, memahamkan mereka, insya Allah sih nggak ada terlalu bermasalah gitu. Walaupun mungkin komunikasinya nggak sekali, berulang-ulang kali gitu. Iya betul, kadang-kadang. karena proses ya Pak ya, iya. nggak untuk mencapai kepercayaan itu kan nggak Tidak hanya mudah. membalikan tangan gitu Betul, kan. Iya, betul, itu betul. proses, gitu. Iya, nah Pak Agus selama menangani pendirian rumah ibadah nih, khususnya yang bermasalah, iya. dalam artian bermasalah ya terkait kerukunannya, gitu kan, dengan masyarakat sekitar yang menolak. Iya. Ada nggak kesannya apa Pak, yang paling melekat gitu ketika ngurus itu Pak? Ya, sebetulnya kalau kita lihat tidak ada masalah yang tidak bisa disolusi. Intinya kan sesulit apapun ketika kita mau duduk bersama bareng-bareng itu bisa disolusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua mungkin dari berbagai agama adalah bagaimana setiap individu umat beragama itu memahami toleransi dengan jernih, dengan benar. Ya. Ketika dia memahami toleransi keliru, maka kerukunan yang dibangun akan bias. Ya, akan terjadi saling curiga, akan terjadi saling apa yang namanya ya tadi kekhawatiran akan muncul. Tetapi kalau kita mampu memahamkan toleransi ini dengan benar, ya, sesuai dengan takaran, ya, dengan ukuran, sesuai dengan proporsinya, maka saya yakin nggak ada masalah sebetulnya gitu. Yang berbeda itu karena berbedanya penafsiran dalam toleransi. Ya. Jadi mungkin PR untuk kita sama-sama, wabil khusus mungkin Kemenag ini bisa memberikan definisi kerukunan toleransi secara real gitu, secara detail, clear gitu ya, Betul. tidak Sehingga nggak ada multitafsir ya Pak. tidak multitafsir. Ketika multitafsir ini yang menimbulkan tadi. Justru gesekan. gejolak Iya. karena itu ya Pak ya. Iya. Jadi intinya Pak ya, tolerance is the key of harmony itu Iya, tadi ya Pak ya, betul, bahwa betul. toleransi, pemahaman kita terhadap toleransi itu yang akan menjadi menumbuhkan harmoni. menjadi menumbuhkan harmoni, kehidupan yang harmonis di antar umat beragama tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Ini sangat menarik sih Pak sebenarnya untuk kita melihat realitas-realitas yang tadi tuh Pak, ada penolakan rumah ibadah gitu kan. Nah, itu tadi kan kesan Pak Agus ya Pak selama itu ya, ngurus itu ya Pak ya. Pernah nggak sih Pak apa sih konfliknya itu sampai menimbulkan kericuhan fisik gitu Pak selama ngurus itu Pak? Ya, sebetulnya kalau sampai fisik, selama saya jadi anggota FKUB belum menemukan hal ya. Kalau di medsos mungkin ya, walau di medsos pernah terjadi ya. Ada satu masjid dibangun, diproses, kemudian terjadi istilahnya keributan di media sosial, bukan gitu. fisik. Kalau fisik sih belum lihat. Ya, sampai jotos-jotosan nggak ada ya Pak ya. Ya maksudnya syukur ya itu masih dalam tataran verbal paling ya Pak ya. Kalau
Itu kan yang dikhawatirkan fisik Iya. gitu. Iya, sampai ya ada hal-hal yang mungkin ya kurang pas gitu ya kalau kita expose ya agak sedikit apa namanya mengintervensi gitu Oh, ya, gitu ya. intervensi gitu ke pihak-pihak pemohon gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah itu bisa kita lalui Oh. dengan baik gitu ya. Termasuk intervensi itu bukan hanya kepada pemohon, kepada FKUB loh. FKUB pernah diintervensi. Oh. Jangan sampai mengeluarkan rekomendasi gitu. Oh gitu. Iya. Kita FKUB apa urusannya dengan Yang bersangkutan. gitu kan? Kita punya tugas dan kita punya aturan. Betul. Ketika semua pengajuan itu sesuai dengan aturan, memenuhi persyaratan, tidak ada istilah kita bisa menahan, kan Iya, gitu. betul, Ketika itu aturan itu dilengkapi, syarat-syaratnya lengkap, nggak ada alasan FKUB untuk menahan. Menahan itu tadi ya. Oke. Pak Agus, bagaimana? Kan Pak Agus sudah lama nih, lumayan lah Ya. untuk konsen di bidang kerukunan umat beragama. Nah, kalau sepenglihatan Pak Agus nih, sepengamatan Pak Agus Nurdin melihat kondisi Jakarta hari ini gitu kan, apakah sudah bisa dikatakan rukun belum Pak? Kalau saya nyatakan rukun, karena indikatornya tidak rukun itu ada tawuran gitu ya. Ya, salah satu contoh lah, ketika terjadi tawuran maka dia bukan rukun. Ya. Nah, tapi rukun itu ada dua, rukunnya semu atau rukun yang sejati. Nah, gitu. Intinya hanya itu. Iya. Tapi kalau soal rukun, Rukun karena ya Pak tidak ya? ada tawuran antar agama di kita. Ya. Iya, Sepanjang saya ada di Jakarta, saya tidak melihat ada tawuran antar agama. Ada juga antar sekolah gitu. Sekolah ada, antar kampung ada. Antar kampung ya Pak ya? Tapi antar agama nggak ada. Iya, Gitu Pak, ya. iya. Itulah saya juga perlu mengapresiasi kepada tokoh-tokoh agama yang mampu menaungi atau Betul. istilahnya mengemong lah umatnya sehingga umatnya tidak terjadi frontal tawuran dengan agama yang lain. Itu adalah jasa mereka kan, para tokoh agama. Iya. Oke, baik. Mungkin Pak Agus ada pesan tertentu untuk kita, untuk masyarakat umat beragama di DKI Jakarta, bagaimana cara kita agar kita bisa hidup rukun gitu Pak, berukun apa nyaman, ibadah nyaman, mau ke sana kemari nyaman gitu kan. Mungkin ada pesannya Pak. Kalau saya berpesan kepada ya bukan hanya kepada masyarakat, kepada semua pihak lah ya. Tolong kita dalam memahami toleransi itu yang clear ya. Karena keragaman itu bisa dikatalisator oleh kerukunan toleransi menjadi rukun. Nah, ketika toleransi yang menjadi katalisator untuk rukunnya ini bias, maka kerukunan yang terwujud adalah bias. Jadi semua baik dari pihak siapapun, yuk kita pahami toleransi itu dengan benar dan tepat. Ya. Saya sampaikan tadi proporsional, kemudian terukur. Artinya proporsional, mana ranah sosiologi, mana ranah teologi. Ya. Kemudian yang kedua terukur sampai batasan-batasan mana kita perlu toleransi. Perlu bertoleransi itu tadi. Karena ketika bertoleransi kita tidak memiliki batasan, maka akan terjadi tadi yang saya khawatirkan. Apa yang saya khawatirkan? Yang pertama, boleh jadi ada saling intervensi karena tidak terukur tadi. Iya, betul. Bisa saling intervensi, bisa juga bercampur baur antara agama A dengan agama B. Atau yang ketiganya ada memalingkan. Nah, memalingkan artinya ketika umat beragama A melakukan kegiatan tertentu, kita membuat tandingan gitu ya. Tandingan yang serupa. Gitu. Betul. Nah, ini akan menjadi akan memalingkan, akan mendistorsi sehingga nilai-nilai yang mereka agungkan, kemudian kenyamanan, keamanan, ketenangan dan ketentraman spiritual mereka merasa terusik. Iya, betul Pak. Intinya. Ya, intinya kita jangan sampai mengusik kenyamanan spiritual mereka. Iya, betul. Sesuai dengan Islam kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Anda silakan dengan agama Anda, kami dengan agama kami kan gitu. Itu clear sebetulnya ya. Iya, betul. Iya, itu memang seringkali adalah nggak sering ya. Maksudnya ada beberapa pihak tertentu ya
yang terlihat mencoba seakan mencampur Ya, adukan ya, benar. padahal dengan pemahaman toleransi yang punya batasan-batasan di tiap agama masing-masing itu sangat perlu ya Pak ya, Iya. sehingga nanti atau apa kerukunan yang ditimbulkan dari toleransi tersebut bukan kerukunan yang semu ya, tapi yang jadi sejati. sementara, tapi Iya. ya kerukunan yang tumbuh dari Kesadaran. secara natural itu ya Pak Betul. ya, secara natural tadi ya. Oke baik. Mungkin Pak Agus punya harapan-harapan tertentu nih Pak untuk kerukunan umat beragama di Iya. provinsi dan khususnya juga terkait rumah ibadah tadi yang kita bicarakan itu Pak. Apa Pak kira-kira Ya, Pak? yang pertama mungkin ya, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama lah ya, Hmm. untuk mengemong umatnya masing-masing, kemudian memberi pemahaman toleransi yang clear kepada umatnya masing-masing, Oke. sehingga mereka tahu gitu ya, Mm-mm. sehingga tidak bias pemahamannya, Mm-mm. dan ini insya Allah akan meminimalisir daripada gesekan-gesekan ya. Oke. Kemudian yang kedua, ketika siapapun yang mendirikan rumah ibadah gitu ya, nah itu perlu ada publikasi kepada masyarakat ya, istilahnya sosialisasi lah kepada Bersosialisasi, masyarakat, sehingga ya. dengan transparansi, dengan sosialisasi mereka akan memahami kecurigaan, kekhawatiran itu akan nyak. Nah dari situ, jadi pada siapapun yang akan mendirikan rumah ibadah ini perlu sosialisasi, publikasi ke masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak curiga, tidak Iya. khawatir dengan keberadaan itu. Iya. Dan ini yang akan memberikan proses lebih lanjut, lebih mudah. Oke, baik. Mudah-mudahan kehidupan antar umat beragama di provinsi ini semakin rukun ya Pak, Amin. rukun, guyup, Ya. dengan ya memiliki batasan sesuai dengan agamanya masing-masing gitu ya Pak. Iya. Baik Pak Agus, terima kasih banyak nih Pak Agus Sama-sama. atas ilmunya, wawasannya, pengalamannya gitu kan. Kita jadi banyak tercerahkan. Terkait tadi kita bicara tentang pendirian rumah ibadah dengan segala prosesnya ya kan, segala kendalanya tadi disampaikan, solusinya juga gitu kan. Semoga apa yang Pak Agus sampaikan pada sesi podcast kali ini itu bermanfaat Amin. bagi kita semua dan menjadikan Jakarta ini kota yang nyaman untuk ditinggali oleh Siapapun. siapapun meskipun Agama berbeda apapun. Nah, agama apapun ya Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan lagi Pak Baik, Gus? terima kasih. Saya sedikit saja, masih banyak rumah-rumah ibadah yang istilahnya bukan ilegal ya, belum belum memiliki Hmm. apa namanya IMB. Saya himbau silahkan diproses ya. Ketika kita bermasalah di tanah, BBI dari Islam siap untuk membantu. Kemudian di majelis-majelis agama pun memiliki hal yang sama untuk memandu, dan kalau memang tanahnya sudah clear, silahkan diajukan untuk izin bangunannya, walaupun bangunan itu sudah berdiri lama kan gitu. Tetapi kita agar mendapat legalitas ya, legalitas itu insya Allah legalitas ini akan memberikan imun kepada aset masjid, rumah ibadah, agar tidak mudah diusik oleh orang lain ya. Iya, Diusik betul, baik betul. oleh kebijakan pemerintah, diusik oleh pihak-pihak tertentu. Ada aja pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang ya mengusik gitu ya, sehingga Iya. dia akan imun dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mampu memelihara amanah umat, nah sesuai dengan peruntukannya dan keberlangsungannya gitu ya. Karena mereka kan mengharapkan begitu dia wakaf, inginnya wakafnya itu menjadi amal jariah kan gitu Iya, ya. betul. Nah, ketika ini masalah nanti kan jadi nggak amal jariah gitu. Iya, Nah, mudah-mudahan betul. itu bisa Jadi kita laksanakan. bisa jadi nanti apa aktivitas ibadahnya dihentikan, Dihentikan. kan jadi rugi juga ya Betul, Pak ya. betul. Oke. Jadi saya mengimbau kepada wabil khusus Nah. saudara-saudara yang seagama dengan saya Muslim, karena masjid presentasi yang dapat izin itu sangat kecil ya, dari 3.300 itu baru 300 masjid. Oh. Ya, itu mungkin saya Sedikit menghimbau sekali, kepada Pak, ya. saudara-saudara yang Muslim, yuk kita sama-sama melek hukum gitu ya, Hmm. agar aset yang dimiliki oleh masjid ini bisa diprotek dengan legalitas gitu. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, sobat kerukunan dimanapun Anda berada, bagi rekan-rekan semua yang menjadi pengurus rumah ibadah itu yang tadi disampaikan, yuk
kita urus masjid kita masing-masing, rumah ibadah kita masing-masing ya Pak. Sehingga nanti efeknya mungkin belum terasa, tapi mungkin di kemudian hari akan terasa. Maka dari itu untuk ibadah yang lebih nyaman tanpa ada was-was, yuk diurus pendirian rumah ibadahnya gitu ya Pak Agus ya. Baik, terima kasih sobat kerukunan semuanya. Nanti kita akan bertemu pada segmen yang lain. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan ini bukan menjadi perdana tapi yang terakhir, tapi menjadi perdana untuk pertemuan yang berikutnya gitu ya Pak Agus ya. Baik, amin. Oke. Terima kasih. Saya Harli Ramadhani atau biasa dipanggil Bang Dani mengucapkan terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak, salam kerukunan. Salam kerukunan.